seberapa penting IELTS atau IELTS yang belum tahu, mungkin bapak ibu yang anaknya mau kuliah ke luar negeri ya, sedikit gambaran aja Mas ya. bro, mbak bro yang Mas bro, mbak bro yang working holiday visa itu butuh IELTS loh mas. ternyata untuk yang working Holiday artinya visa untuk kerja di Australia itu butuh IELTS. Australia, di luar negeri, di New Zealand, Iya. di mana, di Amerika itu butuh untuk kemampuan bahasa ya. Betul. Artinya IELTS itu, nah ini seberapa pentingkah IELTS untuk, karena ini pembahasannya beasiswa ya, mungkin bisa dipakai untuk yang kerja. Jadi untuk gini, yang kerja gitu mas. untuk yang kan kita Halo Mas Andreas. Hai, halo. Welcome back again. So, jadi teman-teman, selamat datang lagi, kita bahas lagi di Post RT. Assalamualaikum dulu. Oh iya, sorry. Assalamualaikum. Iya. Guys, so halo everyone, halo everybody, sampailah. Iya, salam dulu tuh. Soalnya tadi traffic teman-teman. Iya. Salam itu penting. Thank you Mas Andreas. Nah, saya ini Muslim. Nah, Mas Andreas ini Kristen ya Mas Andreas. Iya, saya Jadi Kristen, kita tetap. Jadi besok Natalan Mas ya. Iya, Natal nih. Iya. Ya, Kalau nggak salah di sini nanti ada Christmas tree light itu ya. di acara tanggal 25. Siap. Kalau gitu nanti kita off dulu Mas Andreas. Iya. Tapi Sebisanya aja lah nanti. sebisanya aja ya. Ya. Saya ini jadi teman-teman, kita hari ini mau bahas kemarin. Jadi kemarin kita kan sudah bahas soal beasiswa, berapa besarannya, terus jenis-jenisnya apa aja. Kemarin kan kita sudah share, terus administrasinya juga. Nah, kelengkapan administrasi di video yang kemarin. Nah, untuk yang ini kemarin itu ada sedikit saya stabilo Mas Andreas. Nah, kalau yang belum tahu Mas Andreas siapa, beliau ini yang kuliah di Aussie, di Kerja ya mas, kerja ya. Iya. Working holiday visa. Working holiday visa. Ini ada sesi sendiri working holiday visa nih nanti. Kebetulan sekali. Ini mungkin next nanti di sini kita nyari yang pekerja mas. Betul. Jadi kadang-kadang saya itu gini mas, saya sebagai ya bukan Pak RT. Kebetulan ini kok ada, saya kok the Pak RT sebetulnya ini kan Pak itu ya Pak. Kalau RT kan ketua, ini kan Pak RT itu rumah tangga, bapak rumah tangga. Banyak yang bukan rukun tetangga tetapi rumah tangga. Sebetulnya itu makanya tak tambahin sebetulnya mau share kehidupan rumah tangga, traveling. Betul. Tapi kerja, soalnya kan ngikuti istri mas. Betul. Ya kita sekolah sih, tapi sekolahnya kan di Akademi Walmart. Mantap tapi sangat terampil ya, langsung ke dididik. Iya. Kuliah mahal ya mas. Iya. Tahu sendiri kemarin kita bahas berapa, 50.000. Iya, nggak bisa mas. 50.000 di Amerika itu sudah setahun minim ya. Setahun. Dan lebih baik saya kerja di situ, saya dapat uang dong, dapat uang, saya tahu sedikit banyak soal manajemen apa itu, rak-rakan ini. Iya. Gampangannya gitulah teman-teman. Forklift, driver forklift itu di sini sekolahnya mahal teman-teman. Kemarin tak lihat itu 8.000. Dan saya dapat free sekolah itu untuk dipergunakan di seluruh dunia. Artinya kayak yang ada Walmart, Sam sama Walmart. Kebetulan saya kerja di Sam sama Walmart. Itu lagi mas, kuliah gratis mas di Mac. Iya ada ya. Iya, ada beberapa di Mac. Jadi keterampilan kayak mau jadi pekerja sosial, social worker. Ada ya. Atau mau jadi nurse itu juga gratis kuliahnya mas. Jadi Mac itu di sini kayak apa ya? Poltek ya. Betul. Poltek kalau di Malang. Tapi non gelar kayaknya ya. Saya nggak kurang tahu tapi langsung dicari pekerjaannya. Iya betul, di channel dan itu langsung gajinya murah. Kemarin per tahunnya mereka dapat 70.000 dolar. Kalau kita kan masih di bawah 40, 50 per tahunnya. Kaum susah mas. Oke teman-teman, biar tadi selingan aja. Jadi Mas Andreas ternyata work. Jadi nanti kita working holiday visa. Kita coba selain student di sini, mungkin itu mas, kadang-kadang kita itu mau menggabungkan organisasi yang yang kadang-kadang kalau student kan sudah punya perwakilan. Siap. Nah untuk yang pekerja ini kadang-kadang kayak kita kan juga punya kaum buruh gitu ya. Ya
Bang Steve itu kan sukses. Iya, kita Jadi punya teman lagi Bang Steve. manajer di salah satu restoran Iya, ini cepat saji. Ya. itu sukses benar itu. Iya. Manajer tahu sendiri gajinya per hournya Setahun SSM itu mas, hampir tunggal miliar itu mas. gila itu. Cuma apa ya manajemen masak cooking gitu. Iya, tapi yang beda di sini tuh kan kalau jadi manajer, kalau karyawannya absen, jadi manajernya yang handle gitu, manajernya mampu. Lebih ya. Nah kalau di Indonesia itu kan seringkali orang jadi manajer, kalau karyawannya nggak ada, manajernya nggak mampu cover kayak gitu ya. Nah, Jadi itu bedanya mas. Beberapa kali Black Friday maupun Natal mau tahun baru saya itu mesti kerja. Artinya dari top store manager cuan. Nah itu mas, itu kewajiban. Jadi yang karyawan itu diliburkan semua. Oke. Kayak kemarin yang Thanksgiving, cuma belum saya buat YouTube-nya, saya video. Kemarin yang Thanksgiving Day, Black Friday itu semuanya libur, kecuali kita. Iya sama, nyonya juga itu, masuk Thanksgiving. Itu beberapa orang yang dipilih itu harus masuk, jadi semuanya karyawan libur. Siap. Itu iya. Tapi ya cuma kerja 6 jam, tapi dapat extra hours sih, tapi ya saya pusing dulu mau liburan enak-enak. Iya, nggak apa-apa. Nanti ada masalahnya untuk liburan mas. Nah itu nanti next ya teman-teman video. Gimana manajernya. Jadi gimana ya? Organisasi apa ya yang pas untuk mengcover student dan worker ya namanya. Worker. Iya. Sorry teman-teman kalau bahasa Inggrisnya saya jelek. Kalau Mas Andres ini pakarnya banyak IELTS ini. Iya. Hari ini kita mau mungkin organisasi potluck mungkin pas ya. Potluck community. Jadi memang kita harus bedakan sih mas. Kalau di kami kan saya kebetulan sekretarisnya Fulbright. Oh iya. Di pertemuan sekolah di kampus ini. Jadi kami selalu menerima semua Fulbrighters, entah itu yang aktif sebagai Fulbrighters, alumni maupun keluarga. Kalau kita sebagai student kan ada Permias kalau di Amerika, kalau di UK ada PPI gitu ya. Itu sebenarnya mencakup tidak hanya student tapi para keluarganya juga gitu untuk gabung. Mungkin mereka tidak memiliki hak untuk memilih ketua atau organisasi struktural, tapi bisa ikut main-main bareng kayak di Konjen gitu kan. Kita dulu diundang main-main ke sana atas nama Permias, tapi kalau mau datang sama keluarganya nggak apa-apa. Kadang-kadang kita sebagai worker itu yang nyusul, kadang-kadang kita kok yang diundang kok yang misalnya suami, yang istri kita kok enggak. Kadang-kadang itu kita kok ya rada minder mas. Kok acaranya kok student. Nah sedangkan nyusul saya kan pekerja mas, mewakili worker kan. Kadang-kadang kok tidak ada undangan tersendiri untuk yang kayak kemarin kita datang soalnya kan acaranya yang Tante Ika itu kan memang untuk family. Artinya bukan organisasi tapi bukan organisasi, dan banyak-banyakan kita kan datangnya waktu ke acara family kayak gitu. Natal atau acara apa yang kelulusan itu. St. Patrick's Day. Iya kayak gitu atau apa itu Independence Day. Iya betul. 4 July itu kita baru July 4th. Atau 17 Agustusan. Iya betul. Itu kan datang. Nah kadang-kadang kita pengen kayak diundang, disebut namanya mas ini. Tapi ya gimana ya. Next lah kita buat. PR untuk Fulbright juga untuk menyampaikan hal itu ya. Ini pas banget sama nasional sekretarisnya. Saya 2 tahun kemarin jadi VP, Vice Presidennya Fulbright. Sekarang jadi sekretaris turun, tapi ya ingin melihat kemajuannya nanti lah. Gimana Fulbright bisa nggak merangkul keluarga-keluarganya Fulbrighters juga, kayak Agatha dan anaknya dan suaminya mungkin, begitu. Jadi untuk Fulbright ini memang seluruh dunia teman-teman. Jadi makanya kita disebut Agatha itu dari Macedonia. Mungkin next time. Kemarin saya sudah kami ke acara sih, saya Agatha sama. Perpisahannya itu ya? Raul. Kemarin satu mobil cuma saya ngomong sama Agatha, mau nggak saya mau bikin podcast. Kebetulan Agatha ini teman-teman Mas Bro, mbahnya Tufel. Betul. Tufel yang ini loh. IBT, internet ya. Dia itu yang meneliti itu. Kebetulan profesornya atau siapa gitu. Itu benar nggak sih Mas? Profesornya Tufel itu di sini. Ya, jadi begini Mas. Kalau Amerika itu memang dedengkotnya pembuat orang-orang di balik layarnya TOEFL IBT kan namanya ETS organisasinya, ETS kan ETS ya. Ya, itu orang-orang di belakang itu adalah dosen-dosen kami di sini. Jadi
Profesor Gary Oki, Profesor Oh, Profesor Chopin, Gary yang Pak Pak Deoki D. sudah itu ya. Ya. Pak Dearti itu yang dari Jogja teman-teman. Sorry saya foto. Iya, Yang dari Jogja, Sanata Dharma. Sanata Dharma, yang kemarin profesornya itu namanya Gary, dan itu salah satu di sini di Iowa State ISU sini. Salah satu pencetus Iya, orang di belakang layarnya TOEFL IBT. TOEFL ya. Kalau saya, karena kebetulan background saya dari UK, Inggris, dan kemudian saya ke Australia juga, saya lebih membutuhkan IELTS, Mas. Bahkan untuk melamar ke sini, saya pakai IELTS. Nah, Gitu. teman-teman ini pas banget. Tadi kita kan bahas soal kemampuan bahasa. Selain TOEFL kan IELTS. Nah, ini kita langsung ke back to laptop ya ini. Back to laptop. Tiru-tiru. Sorry Mas Tukul. Sorry ini kita kan teringat betul dengan Mas Tukul Arwana ya. Kembali ke laptop ini. Jadi seberapa penting IELTS atau IELTS yang belum tahu, mungkin Bapak Ibu yang anaknya mau kuliah ke luar negeri ya, sedikit gambaran aja. Mas Bro, Mbak Bro ya. Mas Bro, Mbak Bro. Ya. Working holiday visa itu butuh IELTS loh, Mas. Oh, ternyata untuk yang working holiday, artinya untuk kerja di Australia itu butuh IELTS. Australia, di luar negeri, di New Zealand, Iya. di mana di Amerika itu butuh untuk kemampuan bahasa ya. Betul. Artinya IELTS itu, nah ini seberapa pentingkah IELTS untuk, karena ini pembahasannya beasiswa ya, mungkin bisa dipakai untuk yang kerja. Jadi gini, gitu Mas. untuk yang kan kita di episode sebelumnya kita bahas beasiswa nih ya kan. Betul ya. Sekarang kita bahas keterampilan persyaratan di luar administrasi. Betul. Dokumen pribadi, yaitu namanya keterampilan bahasa Inggris. Jadi tidak hanya personal dokumen seperti paspor, kemudian visa, kemudian pernikahan atau kelahiran dan sebagainya, tapi juga kita butuh kemampuan bahasa Inggris. IELTS itu adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang diterbitkan oleh negara-negara British Commonwealth, yaitu negara-negara persemakmuran Inggris yang setuju menggunakan IELTS. Nah ini yang tadi Mas Yusuf sampaikan itu adalah TOEFL itu saingan nih kita. Jadi kita sebut sebagai standardized test. Tes yang terstandar internasional itu ada 3. Sementara ini yang saya tahu TOEFL, IELTS, dan PTE oleh swasta Pearson gitu. Itu yang dari mana Mas? Itu dari Amerika juga sebenarnya sih, tapi dia swasta. Tapi kalau IELTS ini kan dari Cambridge University, di UK, University of Cambridge. Kalau TOEFL dia juga institusi namanya ETS, English Test Service gitu. Nah yang tadi kami sebutkan profesornya Pak D tadi, Profesor Gary Oki, Prof Jerry itu, sama Profesor Chopin, supervisor saya, itu orang-orang di balik layarnya yang bikin TOEFL gitu. Bedanya apa? Kalau IELTS itu dia independen, kalau TOEFL terintegrasi Mas. Kalau TOEFL kita tes itu tidak cuma listening, reading, writing, speaking kayak IELTS, tapi TOEFL itu lebih ke untuk Mas. Gimana? Jadi tidak, untuk IELTS, IELTS itu kan dia per skill ya, listening, reading, writing, speaking. Satu-satu nih semuanya. Menyimak, mendengarkan itu, membaca, menulis, dan berbicara. Begitu. Nah, kalau di TOEFL dia terintegrated. Jadi untuk ujian writing, kita mendengarkan dulu dan membaca sebuah bacaan, kemudian kita menyampaikan atau menulis apa yang intisari dari listening dan reading tadi. Jadi integrated. Baik itu terjadi untuk speaking dan writing, tidak hanya untuk speaking saja atau writing saja, tapi kelebihan dari TOEFL adalah mereka terintegrasi begitu. Oh, jadi bedanya TOEFL sama IELTS itu jenisnya, ujiannya itu beda. Jenis yang diujikan. Yang diujikan beda. Nah, ini pertanyaan lanjutan. Seberapa pentingkah? Kadang-kadang orang ngapain sih? Kadang-kadang nyusewu ya. Memang untuk saya sendiri untuk bahasa Inggrisnya cuma yes you Mas. Artinya di perusahaan kami memang tidak mementingkan untuk bahasa Inggris komunikasi ya, yang penting lu happy, artinya orangnya baik, lu jujur, lu ya sudah, karirmu naik gitu aja. Lu bisa beresi pekerjaan. Artinya kadang-kadang dari teman-teman yang student untuk tapi saya sadari memang betul ada perintah kerja alat
yang dari bahasa Inggris itu Manualnya maksudnya. manual kayak forklift itu kan dia punya manual Inggrisnya. Itu apa ya? Itu memang Yunsewo yang ngajari saya ini memang asisten manajer dari State Iowa. Artinya dia memang menjelaskan safety-nya, banyak, hampir 2 jam jelaskannya. Dan lu harus sesuai role itu tadi. Iya. Kan? Gak bisa dilompati, Nggak satu bisa, step bisa. lompati, Nah, bahaya. seberapa pentingkah kemampuan berbahasa untuk terutama kemampuan ujian IELTS. Kadang-kadang alah nyontek aja yang penting lulus. Alah. Nah, itu concern Gimana, Mas? concern kita sekarang sih, Mas. Saya kan kebetulan tidak cuma bahasa Inggris tapi teknologi. Oke, teknologi. Teknologi ini kalau di latihan IELTS tuh banyak orang yang nggak banyak sih, beberapa inginnya dapat nilai bagus tanpa meningkatkan skill mereka. Padahal seperti yang disampaikan Mas Yusuf, penting banget kan untuk keterampilan bahasa Inggris itu kan. Betul, ya. Kalau kelewatan satu step udah danger gitu. Nggak lulus ya. Dan kan fatal gitu kan. Betul, ya. Nah kalau di working holiday maupun di beasiswa student itu kita bayangkan lah kita mau belajar di Indonesia tapi kita nggak bisa bahasa Indonesia. Wah, Jadi itu kan ya. misalnya saya orang dari planet Mars misalnya ya. Spanyol. Meksiko. Mau ke Indonesia nih. Berarti saya mau ke Indonesia, berarti saya itu harus minimal Iya. tahu bahasa Indonesia. Iya. Jadi sama dengan saya sekarang ini bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Mandarin. Oke. Tapi saya kalau ngomong sama orang, saya mungkin dikit-dikit berani ya. Tapi saya nggak akan pernah punya pemikiran untuk kuliah di Jepang pakai bahasa Jepang. Itu sudah di luar kemampuan saya, karena saya nggak akan paham itu. Jadi gitu. Artinya mentransfer ilmunya itu juga butuh bahasa, mediumnya. Okay. Kalau kita mediumnya aja nggak paham, gimana kita paham materinya kan gitu kan, Mas? Itu ya yang kerap kali yang jadi permasalahan kita itu ketika nyun sewu teman-teman. Banyak yang sekolah di luar negeri itu ternyata kok enggak selesai kuliah di sana, ternyata memang pemahaman bahasanya kurang. Mungkin tahu bahasa Inggris, tapi ketika pemahaman bahasa yang disampaikan, saya sih pernah ada kuliah umum dari siapa itu sih, orang Indonesia tapi sekarang jadi PLN itu Mas, General Electric Amerika, dari General Electric. General yang dari Amerika itu, dia kuliah umum di sini, saya waktu itu nggak ikut. Itu ngomongnya bahasanya cowok. Nah itu terus saya itu kan ya excuse me ya, saya bingung. Iya. Artinya kemampuan listening saya kurang. Kayak gini Mas, saya itu punya pengalaman yang saya pelajari itu, ya ini share ya. Ini yang saya pelajari itu waktu itu sekolah itu bahasa Amerika, bahasa Inggris. Artinya water. Nah, ketika di ujian itu British English kan. Water. Nah, ini Mas Andres kan iki poke wong kan pernah dengar arti water sendiri atau water. Nah, ketika di listening itu kita mendengarnya water. Jadi pas salah satu artis lah itu ngomongnya gitu. Dia ngomongnya cepet tapi ya kayak gitu. Water. Akhirnya kita ini waktu itu kita kan belum tahu gitu ya. Wes dilatih gak iso ngomong Inggris, telinganya pendengarannya juga sangat yang kita terbatas untuk kata-kata. Bisa katanya. Amerika lebih kayak how are you today. Saya teman-teman, saya pernah kerja pertama kali di Amerika itu, saya bilangnya how are you today, I'm fine thank you and you, itu ditertawakan. Where are you from? Gitu, masih ditertawakan. Artinya maksudnya kamu dari generasi apa sih? Apa baby boomer apa namanya? Iya. Yang tahun 64 tahun berapa itu? Artinya di sini tuh ya hasekoe. Iya. What's up bro? Artinya. Iya. Benar. Ya, what's up bro? Kayak gitu. Itu kayak sudah say hello bagi mereka sudah. Iya. Sudah cukup kayak kayak kalimat did you on Instagram, ternyata bukan. Are you on Instagram, malah pakai are. Nah kayak gini ini kira-kira gimana Mas ya di IELTS kira-kira soal ujian gini-gini. Jadi gini, secara umum student yang saya handle itu kebanyakan di level 5,5,5 Mas. Nilai IELTS-nya 5,5,5. Maksimal berapa? Maksimal 9. Kalau 8 berarti bagus dong. 8 top. Top dong, oke. Dan kalau mau masuk ke S2 itu minimal 6,5 dan 7 begitu.
kebetulan S2 saya kebetulan dapat 7, S3 saya kebetulan saya dapat 8 gitu. Jadi 8 keseluruhan loh ya, enggak cuman 8 listening saja, 8 reading saja, enggak, tapi keseluruhan. Berarti itu memang sudah listening, Reading, writing, speakingnya harus standarnya 8, dan untuk 9 tuh levelnya native speaker, Mas. Tadi yang Mas Yusuf ceritakan tentang water tadi nggak cetok, itu memang orang-orang yang native English, American English ini, mereka mendengarkan stylenya Scotland atau Londoners, Berarti- itu beda, Pak. berarti Bukan persis sama memang sini. tidak harus menirukan Betul. Jadi kadang-kadang dulu pernah ada ini dari mana saya lupa, dari TikTok atau dari Instagram. Dia dosen, Mas. Keliling ke luar negeri, sudah lama kuliah ya kayak Mas Andreas. Ketika pulang ke Indonesia, dia dijudge. Ya, kenapa tuh? Bahasa Inggrismu kok gitu sih, harusnya begini loh. Padahal dia ketika menyampaikan di kuliah umum baik-baik saja ya. Iya, Kayak iya. saya ya. Ya, Saya di ini- sini kan juga ngajar bahasa Inggris ke orang-orang bule, Mas. Jadi kalau orang S3 yang kayak teaching assistant, kita mulang anak-anak asli Amerika, kita ajari jadi murid kita gitu sebenarnya. Mereka panggil kita profesor meskipun tampilan kita seperti ini. Artinya Artinya tadi yang sampai ceritakan kalau mereka kuliah umum, ya itu memang secara pengalaman beliau sangat top, diterima baik dengan budaya Amerika, tapi kalau kembali ke Indonesia, mereka pikirnya bookish. Nah, ini dengan seperti buku nih gitu. Jadi kita berorientasi pada buku paket, bukan pada conversation yang sebenarnya begitu. gitu ya, makanya itu kadang-kadang tapi dia si dosen itu sempat kecewa sih. Iyalah. Iya, tapi ya soalnya dia kan baik-baik saja mengajarkan Betul, di luar betul, negeri, dia bisa didengarkan. Ya kadang-kadang kita kan di sini kan dengar ada yang model British, ada yang model India. India itu ada yang modelnya kayak Iya. medok-medok Iya, gitu sama ya. kayak orang Bali kalau ngomong Indonesia. Bali, Kan, iya. I don't know what to say here. Iya, model ya. I don't know. Jadi, And just like this. iya, itu kayak apa ya? Tambah saya juga Iya, itu adalah kekayaan budaya sebenarnya, budaya, bukan sesuatu betul, yang ya. menjadi keterbatasan, tetapi Iya. memperkaya bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu bukan milik siapapun, bahasa Inggris itu Milik orang yang bisa orang. ngomong bahasa tersebut. Kayak bahasa Indonesia milik siapa? Bukan hanya orang Indonesia, ya orang kayak Lawrence, orang Inggris yang jadi food vlogger di Bali itu bahasa Indonesia bagus ya Flores, udah. ya. Kemudian beberapa banyak orang sih, bahkan salah satu dosen di Chicago, Mas, University of Chicago, itu ya. bisa gamelan dan Saya bisa itu apa? Nyinden, Mas. Oh iya. Suaranya bagus. Ada itu juga kelompok kecil timnya itu. Orang saya aja memahami lagu Jawa aja nggak bisa, ya terbatas. Beliaunya bisa nyanyi dengan cengkok-cengkok yang luar biasa begitu. Yang Jadi sampai itu yang dulu siapa sih? Yang sama Ki Entus itu, Iya, betul. Mbak siapa itu yang Iya. nyindirnya enak banget. Iya. Itu waktu saya masih SMA dulu. Iya. Pokoknya Ki Entus di mana? Saya dulu nonton Mas di Wonokromo di DTC pembukaan itu saya datang nonton sama sih Mbak siapa sih itu? Saya Iya. lupa itu. Wayang keren pokoknya. Jadi bahasa dalam konteks ini supaya kita bisa sukses dalam pendidikan kita di Amerika, di Australia, kita harus punya standarnya dulu. Karena saya sebagai seorang yang memegang IELTS 7 waktu itu tahun 2012, 10 tahun yang lalu, saya merasa saya masih terbatas memahami perkataan dosen saya. Tapi sekarang ketika IELTS saya 8, saya menjadi, maksud dosen saya itu kayak gini. Jadi saya lebih paham ternyata. Karena kayak idiomatic expressions, don't shoot yourself in the foot. Nah itu ada apa? Kan kita terjemahkan literasinya, jangan tembak diri Anda di kaki. Enggak kayak gitu, tapi don't shoot yourself in the foot, intinya adalah jangan mempersulit diri sendiri kayak gitu. Don't shoot yourself in the foot, jangan mempersulit diri sendiri. Karena teman saya juga gitu. Don't work too hard. Maksudnya Iya. maksudnya kamu bukan berarti terus tidak bekerja, Mm-mm. disiplin dah. Iya. Kamu kerjamu jangan terlalu diporsir, waktunya pulang ya pulang istirahat gitu maksudnya. Makanya itu kalau di luar jam kerja kita ngomong masalah pekerjaan, mereka kadang nggak mau. We can talk about it later. Iya gitu ya. Saya pernah gitu. Ketika jam sudah tet, Ya udah, mereka nggak pulang, mau. nggak mau, sudah. Karena beda, interaksi sosialnya lebih penting daripada urusan pekerjaan doang. lebih baik kamu ngomongin apa? Anaknya, football, soccer, iya, sekolah, macam-macam. Betul. Iya betul. Jadi gimana Mas? IELTS itu sangat penting karena listening, reading, writing, speaking itu kan mentoknya 9 ya. Kebetulan saya listening, readingnya udah mentok waktu itu. Writing, speaking saya kebetulan saya dapat 8. Meskipun saya di Australia saya dapat level native speaker level dari Australian Migration Service.
Jadi kalau saya ngomong bahasa Inggris di Australia waktu itu tahun 2015-16, saya di level native speaker waktu itu di Australian Immigration Service. Jadi intinya adalah karena itu untuk kita juga gitu loh. Kayak misalnya di IELTS listening itu kan ada dialog, ada monolog. Kita bayangkan kalau Mas Yusuf pergi ke Living History Farm itu Mas kayak di Des Moines itu kan, orangnya menjelaskan di sebelah kanan Anda ada apa, kiri Anda ada apa, itu kan tour guide ya kan. Itu namanya monolog. Kalau kita nggak nangkep monolog yang daily topik, kita juga susah untuk mendengarkan listening dosen kita ngobrol gitu kan, karena apalagi akademik lagi kan, statistik atau ngomong social linguistics gitu ya. Kalau reading itu juga gitu, kalau kita tidak terbiasa membaca, kita baca majalah aja susah, apalagi baca jurnal bahasa Inggris gitu kan. Itu kan relevansinya. Itu kalau soal-soal di IELTS itu jurnal-jurnal dan dari book chapters. Kalau writing itu ada dua, mendeskripsikan diagram seperti relevansinya kita presentasi, ada tabel, ada chart, kita diminta presentasi di depan conference gitu, ya kita harus sanggup untuk hal itu. Dan kemudian kalau writing task nya argumentatif, kita diminta, ini yang penting menurut saya Mas, critical thinking itu penting untuk mahasiswa kita yang mau kuliah S2, S3. Critical thinking, karena harus kita berargumen gitu. Jadi dosen saya tidak pernah mengatakan ini benar atau salah, enggak. Argumen apa yang akan kamu sampaikan kepada saya? Kalau saya percaya dengan argumenmu, meskipun saya tidak 100% percaya, saya kasih nilai bagus. Nanti dibetulkan kan oleh si profesornya ya. Adu logika Mas, gitu. Saya baca ini menurut teori behaviorisme seperti ini, ini teori konstruktivisme kayak gini. Itu Mas, itu yang membedakan yang saya tidak mau membandingkan. Memang kuliah di luar negeri itu kok beda dengan di dalam. Kenapa kok di luar negeri itu ini loh buku yang aku baca. Yang misal saya sempat ada Pak D. Hardi dulu dibantai sama mahasiswanya. Jadi ini dia cerita Pak D waktu itu kan itu cerita ini ujianku kayak gini, ini harus gini. Jadi kayak mahasiswa itu apa ya? Menyuarakan. Nah, komplain. Terus ya kayak tadi yang Mas Andreas sebutkan tadi, itu memang yang kita nilai kritisnya Mas. Iya. Oh gitu Pak. Iya. Saya paling pada saat sering tren di sini adalah topiknya ini, terserah Anda mau mengumpulkan dalam bentuk apa, entah itu presentasi, entah itu video, entah itu audio, selama Anda punya konten. Jadi kita nggak penting nulis 500 kata, 1000 kata itu udah biasa. Saya mau cari metode video, gitu nggak apa-apa juga. Jadi dosen itu menerima bukan saklek ya, apanya yang kita produksi, tapi siapa yang ngomongin loh. Jadi dia lebih memperhatikan, ini logikanya masuk nih kayak gitu, atau logikanya menyelentang nih dari yang bener gini kan, harus perfect gitu. Jadi apresiasi. Jadi udah writing udah ya tadi ya. IELTS tadi, listening tadi udah monolog dialog, reading tadi udah akademis, writing udah deskriptif dan argumentatif. Sekarang speaking. Nah speaking itu kayak kita sekarang conversation Mas. Itu part pertama. Part 2-nya adalah monolog. Seperti kita presentasi di paper, presentasi paper kita di conference. Part 3-nya kita argumentasi, ada argumentasi nih. Misalnya saya bilang, sampai sekarang saya tidak akan merasa malu, tidak akan merasa takut kalau saya bilang saya nggak setuju dengan dosen saya, itu fine buat saya. Saya bilang, I don't think that's right, for example. What I understand is X, Y, Z. Maka beliau juga akan berargumen, Anda benar dalam konteks X, saya benar dalam konteks Y. Jadi ada X dan Y itu bersinggungan sendiri. Iya, jadi tergantung kita melihatnya. X, Y teman-teman maksudnya. Ya X dan Z, betul X, Y. Anda melihat dari sudut pandang mana dulu begitu, dan bahkan statistik pun kan relatif Mas, meskipun kuantitatif itu kan angka itu ternyata juga subjektif. Anda mau pakai standar setengah atau Anda pakai standar 0,7 ya ada di bawah 0 ini masih ada, di bawah 1 ini masih ada 0,9, 0,7, 0,1, bahkan di bawah 0 ini ada minus, ada lagi mereka ya. Sekarang apa bedanya 0,98 dengan 0,99 kayak gitu kan? Jadi di statistik pun 0,99 sama 0,98 dianggap sama kayak gitu misalnya, karena intinya signifikan kayak gitu. Jadi ya tergantung kita melihatnya seperti apa sih gitu sih Mas. Keren. Ini penjelasannya di luar Nurul teman-teman. Jadi ini sudah segamblang mungkin. Jadi teman-teman Mas Bro, Mbak Bro tadi oleh Mas Andreas, gimana kita IELTS, seberapa penting sih IELTS ini memang
bukan IELTS ya, apa kemampuan Bahasa Inggris. bahasa Inggris dalam arti ini kan yang diujikan tadi ada IELTS, ada TOEFL kalau tidak salah tadi. IELTS dari British, dari Cambridge University. Kalau TOEFL ini dari mana? ITS mas. ITS. English ITS. Testing Service. Iya dari ITS, terus yang ada PTE juga. PTE Pearson. Artinya teman-teman yang masih Mempersiapkan. mohon maaf ya, masih yang levelnya 5,5 Rugi mas, kasihan nanti kalau S2 malah dari sendiri yang nggak rugi mas gitu. rugi biaya, rugi waktu Dan ya. maka nggak bisa karena prinsipnya kalau kita udah jadi international student kita dianggap sama dengan Yang lainnya local student. sudah kamu berarti ngerti apa yang aku Saya omongin. saya nggak beli mahasiswa dari Turki, saya dari Indonesia misalnya, atau saya dari UK, itu dari Australia, semua dianggap sama. Semua Mas. student itu sama. Nilainya sama juga gitu. Artinya teman-teman jadi persiapkan betul. Iya. Lebih baik Anda mundur 1 langkah Untuk lompat untuk tiga langkah. melompat ke 10 langkah Iya. berikutnya. Itu artinya mempersiapkan diri itu lebih baik daripada saya dulu sampai ke anu mas, nyari yang gratis mas. Iya. Ke gereja Lutheran itu yang Iya. judi itu saya tuh belajar bahasa Inggris karena apa? Karena kalau saya tidak belajar otomatis karir saya bakal mati di sini. Iya. Ngapain saya 5 tahun di sini kalau nggak ngapa-ngapain kan gitu. Akhirnya tuh saya berkembang saya itu banyak komunitas Iya. yang bantu saya, yang terutama dari Iya. Walmart Family itu Iya. banyak bantu banget. Jadi tolong persiapkan betul Iya. untuk IELTS-nya. Jadi gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton Mas Siap. Andreas, terima kasih banyak. So, Mantap. thank you Mantap. sudah banyak memberi share nih. Sukses untuk Pak RT. Oh, thank you sama ini ya, Pak RT. Ya, podcast obrolan santai ini. Iya. Pos RT 01 ya gini tapi posnya biaya ya mas ya. Saono ini di kampus ini. Iya. Jadi teman-teman gitu ya. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.